Hai semua, omong-omong tentang komunikasi, dulu aku itu termasuk orang yang susah berkomunikasi sama orang lain, entah karena malu, gak pede, atau lainnya. Kalau sekarang aku lihat diri aku di masa lalu, itu parah banget ya kan? Nah, pada video ini, aku akan bahas sedikit tentang komunikasi. So, stay tune! Hello everyone, Lovina Chelsea here. Selamat datang di YouTube channel aku. So, pada kesempatan kali ini aku akan membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi menurut Hemstreet dan Beatty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, perilaku maupun tindakan. Nah, sedangkan menurut Buffet, komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan dalam konteks bisnis. Nah, untuk fungsinya sendiri itu ada banyak. Beberapa di antaranya itu bisa untuk informasi, sosialisasi, bahan diskusi, motivasi, untuk memajukan kebudayaan, pendidikan, lalu untuk integrasi dan juga hiburan. Nah, komunikasi sendiri juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dengan tujuannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan komunikasi bisnis itu tujuannya untuk kepentingan bisnis. Komunikasi yang efektif sendiri akan terjadi jika ada pemahaman yang sama antar dua orang atau lebih dan dapat merangsang pihak lain untuk dapat berpikir atau melakukan sesuatu. Nah, dengan komunikasi yang efektif sendiri itu juga dapat membantu kita untuk mengantisipasi masalah yang ada, lalu dapat mengawasi orang lain, dapat mengkoordinasikan tugas, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, ada 3 faktor nih yang dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. Faktor yang pertama yaitu kredibilitas dan daya tarik orang yang menyampaikan pesan. Faktor yang kedua yaitu kemampuan pesan dalam membangkitkan tanggapan. Faktor yang ketiga adalah kemampuan orang dalam menerima dan memahami pesan. Komunikasi itu penting buat manusia karena selama kita hidup, kita akan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, ini yang akan kita bahas. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan yang kita ucapkan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh yang tidak kita ucapkan. Nah, contoh dari komunikasi verbal sendiri itu misalkan kita mengobrol dengan teman, lalu bertukar pesan atau chattingan, dan juga mengirim surat maupun email. Nah, tetapi yang menjadi masalah dari komunikasi verbal itu adalah perbedaan bahasa dan juga persepsi orang karena perbedaan kata yang dimaknai berbeda antara budaya satu dengan budaya lainnya. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini agak sedikit ribet dibanding dengan komunikasi verbal karena komunikasi nonverbal ini dipengaruhi oleh preferensi dan juga experience dari pengirim pesan dan juga penerima pesan. Nah, bentuk dari komunikasi nonverbal sendiri itu ada banyak. Yang pertama adalah gerakan tubuh atau kinestik. Itu dapat berupa gerakan kepala seperti menggeleng atau menganggukkan kepala, lalu postur tubuh dan juga kaki.
adalah ekspresi wajah dan tatapan mata. Memiliki dua fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai pengatur untuk memberitahukan seseorang bahwa kita ingin menghindari atau menghubungi orang tersebut. Fungsi yang kedua adalah berfungsi sebagai ekspresif, yaitu untuk memberitahu seseorang bagaimana perasaan kita. Bentuk yang ketiga adalah sentuhan atau haptika. Itu nggak cuma sentuhan tangan aja, tapi juga bahu yang berdesakan, lalu rambut yang berkibas. Nah, ada kategori sentuhan yang dianggap sebagai suatu rentang dari yang sangat impersonal sampai personal. Yang pertama, fungsional profesional. Ini untuk hubungan bisnis. Lalu ada sosial sopan. Ini seperti aturan dan praktek sosial, seperti berjabat tangan. Lalu ada persahabatan dan kehangatan. Ini untuk menunjukkan hubungan akrab dengan seseorang. Fungsi yang keempat adalah penampilan fisik, seperti busana. Itu berpenampilan rapi atau tidak, lalu bau-bauan, wangi atau tidaknya seseorang, karena seseorang yang memiliki tugas atau pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk melayani seperti wiraniaga atau pramugari itu haruslah wangi. Lalu ada karakter fisik, tinggi atau tidak, dan lain-lain. Bentuk yang kelima adalah paralinistik atau suara, seperti intonasi suara kita. Tinggi rendahnya nada bicara kita itu akan menentukan pesan yang diterima itu seperti apa. Dan bentuk terakhir adalah pemilihan warna. Itu untuk menunjukkan cita rasa, lalu emosi, dan juga afiliasi dengan politik. Sekarang aku akan kasih contoh dari komunikasi verbal dan juga non-verbal. Tetapi komunikasi ini akan memiliki makna atau arti yang berbeda individu satu dengan individu lainnya, karena tiap individu itu memiliki experience dan juga reference yang berbeda pula. Nah, untuk contoh dari komunikasi verbal itu satu kata memiliki arti atau makna yang berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya. Contohnya adalah kasep. Kalau di Jawa, kasep itu udah terlanjur, udah terjadi. Nah, sedangkan di Sunda, kasep itu adalah menunjukkan orang yang keren, orang yang cakep, kayak gitu. Lalu untuk contoh komunikasi non-verbal sendiri adalah misalkan kita berfoto, kita menggunakan isyarat tangan seperti ini atau seperti ini. Nah, orang lain itu akan mengartikannya itu berbeda, orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu yang diucapkan atau ditulis menggunakan suatu bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah suatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera dan tanpa menggunakan kata-kata. And that's all, sedikit penjelasan dari aku. Aku harap bisa dipahami dan juga dimengerti terkait komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. And thanks for watching. See you.